Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak? Perkenalkan, saya Nona Mu'anifah, guru SMP Negeri 2 Susukan. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator Bapak Muhammad Jazari dan pengajar praktik Bapak Joko Ginanto. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua di dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan disiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Damn, I need a friend like me. Wish I knew the secret recipe of how to make a person that I need. Step 1, 2, 3. First I have a cup of honesty, a quarter cup of courage, add a tablespoon of all the things I couldn't find. I need a friend like me. Damn, I really need a friend like me. Belajar Pancasila yang berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia, kami buka dengan
membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat anak-anak ya. Kalian beda SD dengan SMP, jumlahnya lebih banyak. Sekitar berapa tadi Bu Guru waktu upacara menyampaikan? Sekitar 600. Yang 600 hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berteman. Intinya kalau akan maju, akan sukses harus tertib dengan aturan. Baik itu di rumah, and Gentlemen, performance by Digitali Remix. I
warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami channel Bagus Jangan lupa subscribe di bawah ini, bagi atau lonceng. Terima kasih. Ini channel terhit terpopuler tekan lonceng di bawah ini. Kita berada di Pondok Pesantren Darul Sofa di Krasak Sari. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام نادى مؤذن يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang lab IPA dengan acara pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari-hari kehidupan kita dan nantinya sampai di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mengganggu waktu penjelasan semuanya yang sebenarnya untuk istirahat dalam rangka tadi melaksanakan tugas mengajar. Pada siang hari ini saya minta waktu pada penjelasan semuanya untuk menghadiri atau mengikuti diseminasi saya pada siang hari ini. Untuk lebih menyingkat waktu, Bapak Ibu akan saya lanjutkan. Ini diseminasi aksi nyata di modul 1.4 itu memang pelaksanaannya harus nyata karena ini nanti kami langsung membuatnya di LMS dan nanti ini yang terpenting di PGB di modul 1 karena modul 1.4 itu adalah akhir dari modul 1. Jadi ada satu kegiatan aksi nyata yang harus kita kerjakan. Dan ini minta kiranya untuk lanjutannya itu masuk ke modul 2. Dan nanti jam 3 mengapa saya ada kegiatan pukul sampai jam 6. Sudah dilakukan ya di rumah ya di sini karena kalau di sini nanti saya lihat kalau di rumah kan di samping apa bisa untuk kegiatan ini itu menurut saya itu sangat bermanfaat sekali bagi kita khususnya pada
Bapak Ibu Guru dalam rangka menangani putra-putri kita yang mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Karena pada destinasi kali ini saya memberikan tentang materi budaya positif di sekolah. Langsung saja yang saya buka untuk materi saya. Judulnya di sini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Judulnya menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya di sekolahan. Di sini konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah paradigma perubahan belajar. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga disiplin positif. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima nilai-nilai kebajikan. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini inti dari modul 1. Marilah kita bahas bersama tentang konsep inti budaya positif itu, khususnya nanti kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama tentang paradigma baru, tentang pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari situ ada gambarnya. Kalau profil pelajar Pancasila kita sudah melakukan semuanya, karena kita juga sudah melakukan di pembelajaran kelas 7 dan kelas 8. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini tentang teori kontrol itu yang dulunya itu kita berpikiran ilusi guru tentang mengontrol murid itu seperti apa. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang terdahulu. Selanjutnya di sini dilanjutkan dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada realitas, kebutuhan kita itu apa, teori kontrol tentang dunia itu realitas. Terus semua orang melihat hal yang sama, dan selanjutnya itu bisa dibaca mengenai mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi nanti kita yang bahas itu tentang teori kontrol. Kita lanjut yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif dulu. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi
nanti kita bahas bersama ke depannya tentang hukuman, ancaman, dan pemberian hukum. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu memiliki berperilaku mengacu pada budaya positif. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu nilai kebajikan. Ya, di sini ada contoh nilai kebajikan, yaitu tentang beriman, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini di nilai kebajikannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Dan keterampilannya dapat dipercaya, lulus hati. Kita lanjut. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu tentang kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia nanti ada 3 macam atau 4 dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Ada makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang selanjutnya penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasinya diakui dan dijaga. Yang kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kesenangan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, ya, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ekstrinsiknya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ekstrinsik juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi perilaku manusia didasarkan dari 2 arah, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Untuk selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi
dan restitusi. Ini kita sebagai seorang pendidik harus tahu itu apa hukuman, terus konsekuensi perbedaannya kita harus tahu. Dan nanti untuk mengatasi permasalahan kita hendaknya memakai segitiga restitusi. Di sini dijelaskan bahwa hukuman itu biasa jalankan dengan tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi, karena murid itu kan tidak dilibatkan. Ini hukuman dan bersifat satu arah, jadi dari guru ke murid, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman macamnya seperti itu. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun konsekuensi itu terencana disepakati, tapi murid tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Nah, sekarang yang restitusi. Ini untuk penyelesaian permasalahan. Apakah harus dengan hukuman? Apa harus dengan konsekuensi yang harus kita jalankan untuk menyelesaikan permasalahan? Nah, di sini itu kita diharapkan menggunakan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan ketiga rekan saya kalau mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya untuk pelaksanaan restitusi itu dari guru BK itu sudah melaksanakan, tetapi belum begitu terarah dulu. Setelah saya mengikuti guru penggerak ini, baru tahu oh ternyata segitiga restitusi itu seperti itu. Padahal kalau seperti ini kan saya sudah biasa melakukan dengan anak-anak, kalau konseling itu seperti apa itu sudah biasa. Tapi saya baru tahu kalau langkah-langkah yang kita temui dalam konseling itu dinamakan restitusi. Dan di sini restitusi itu ternyata ada alurnya, ada alurnya. Nah, ini kedepannya kita lihat seperti apa. Oh, ini perlu posisi kontrol dulu tadi ya. Posisi kontrol dulu. Untuk restitusinya nanti setelah ini kita posisi kontrol dulu yang tadi sudah kita bahas bersama, yaitu tentang yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol guru itu adalah posisi di mana kita itu belajar, di mana kita itu berada dalam mengkondisikan anak. Apakah kita itu sebagai penghukum? Apakah kita itu sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita itu sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Dan kita hendaknya seharusnya seperti apa? Ini nanti akan kita bahas bersama tentang 5 posisi kontrol guru. Dulu kita buat contohnya dulu ya, yang sering kita lakukan, yang sering kita hadapi itu tentang contohnya kasus siswa memakai atribut lengkap tidak lengkap saat upacara bendera. Yang dinamakan hukuman ya, kalau kamu merasa bersalah kamu harus ini. Nah, ini contohnya hormat pada bendera 1 jam, itu hukuman. Ya. Nah, kalau membuat merasa bersalah, biar anak itu merasakan bersalah,
ada kalimat contohnya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dan ini kalimat ini adalah kalimat membuat merasa bersalah. Mungkin karena bapak ibu itu sudah melakukan, tapi kita tidak tahu ini sebenarnya apa kalimat-kalimat seperti ini. Kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol yang lain, yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, sebagai teman contohnya seperti ini. Ini kasusnya sama. Kalau sebagai teman itu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Dengan kita melakukan dengan gestur tubuh yang dekat dengan anak, merasa merangkul anak sebagai teman. Jadi anak tidak merasa dimarahi. Sebagai pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita sebagai pemantau itu kita bisa menunjukkan anak itu melakukan kesalahan dengan dasar melanggar apa. Ini sebagai pemantau. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu tentang contoh 5 posisi kontrol dulu. Yang seharusnya kita harus tahu ini yang terpenting, yang terakhir itu sebagai manajer itu seperti apa. Contohnya itu dari kasus siswa tidak memakai atribut dalam upacara. Kita sebagai guru yang melakukan ya, sebagai manajer itu kalimat yang seharusnya kita keluarkan itu seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Ini adalah suatu kalimat yang bisa membuka tentang kesalahan seorang murid, dan diharapkan nantinya murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Itu kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Berarti manajer itu memerintah, memerintah anak buahnya enggak. Di sini adalah kita itu mengarahkan, membimbing murid itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita membimbing sebagai manajer. Untuk selanjutnya nih Bapak Ibu, nah itu posisi kontrol apakah aku? Kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita sering memberikan statement kepada murid-murid seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk di posisi kontrol yang mana kita? Apakah itu hukuman? Apakah itu membuat rasa bersalah? Oke, betul, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kita harus bisa mengajari mengontrol diri kita. Kita harus memposisikan di mana posisi kontrol yang apa, yang seperti apa dalam menangani permasalahan anak didik kita. Yang selanjutnya ini nanti posisi kontrolnya seperti apa, di mana kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang berapa, Bapak? Apakah tadi merasa bersalah? Apa teman? Hukuman. Ya? Apa hukuman? Ya? Atau sebagai pemantau? Pemantau itu memberi solusi, memberi kesempatan. Tuh, pemantau itu memberikan kamu. Kalau tadi contohnya itu kamu merasa kamu itu melakukan kesalahan itu sudah melanggar dari peraturan.
Jadi kita memberikan suatu gambaran, oh kamu itu melakukan kesalahan, kamu melanggar ini, peraturan ini. Itu memantau, kita memberikan aturan yang berlaku. Jadi memberikan keterangan konkret. Kalau ini seperti apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya? Hukuman. Hukuman. Oke, posisi kontrol apa itu? Tapi saya mencantumkan itu. Ya, kamu tidak pernah melakukannya. Oke. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, itu pemantau. Ya. Kalau hukuman tadi, ya berdiri. Ini masuk ke hukuman ya, Bapak Ibu ya. Tidak jelas ukurannya. Karena tidak ya betul. Lanjut. Yang ini kita bisa melihat diri kita dengan kalimat yang seperti itu masuk pada posisi kontrol yang apa? Pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau? Oke, pemantau. Nah, ini masuk pemantau. Jadi kita bisa membuat kalimat, suatu kalimat atau kata-kata terhadap untuk penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi oleh. Lanjut Mas. Nah, masih ada satu. Ini, ayolah lakukan dengan atau ibu apa itu? Nah, sebagai teman, ya. Di sini kalau sebagai teman itu kita merasa dekat dengan anak, ya. Terus anak juga tidak merasa dihukum, dimarahi, ya. Anak juga merasa enak karena merasa dekat dengan guru. Terus yang selanjutnya, ya, ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas. Masuk di pemantau atau kontrol atau ya, oke, manajerial, ya manajerial. 100 itu berarti jadi yang diharapkan Bapak Ibu semua, kita sebagai guru itu berposisi di mana? Yang tertinggi adalah manajerial. Ini nanti kita menyelesaikan permasalahan itu akan enak, ya. Dan anak juga merasa diterima, ya. Tidak dimarahi terus, ya. Karena sebagai contoh anak kita itu dengan kalimat-kalimat yang sedikit nyentil itu anak sudah marah, gitu. Anak-anak sekarang seperti itu, ya. Jadi ya kita harus ada pendekatan khusus, ya. Kita harus memposisikan kita itu di mana. Nah itu tadi ada lima posisi kontrol, itu kita harus tahu juga. Nah sekarang keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas itu bukan. Ya, ini nanti kita bahas ya. Untuk keyakinan kelas, itu memang sekarang itu namanya keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu nanti berbeda. Ya. Keyakinan kelas itu kenapa kok bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasannya. Kalau yakin itu sadar, ya, bahwa kita harus melakukan hal tersebut. Kalau kesepakatan dari pembicaraan dua arah antara teman-teman dan guru. Kalau peraturan dari satu orang, guru biasanya. Ini ya betul seperti itu. Nanti kita perjelas lagi. Untuk peraturan ini ada perbedaannya. Peraturan itu kan
dibuat itu setelah sudah dari dulu, ya. Jadi peraturan itu tiap tahun mungkin setahun kali ganti, ya. Peraturan kelas itu atau peraturan sekolah. Nah, kalau kesepakatan kelas ini kan yang membuat siapa? Siswa dan guru. Untuk dilakukan bersama. Kalau keyakinan itu adalah, ini istilah baru, saya juga baru dengar ini. Keyakinan kelas itu adalah ya semacam kesepakatan kelas, ya, yang dilakukan di kelas kita, dan itu dibuat pada hari itu juga. Jadi perbedaannya ada di situ. Kalau peraturan itu sudah ada tertulis, anak tidak boleh ini, anak harus ini. Nah, kalimatnya seperti itu peraturan itu. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh apa. Jadi dari kalimatnya itu sudah menunjukkan itu peraturan. Itu sudah ditulis sejak dulu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat pada saat ini. Sebagai contoh ini nanti, ini tadi, ini contohnya kelas. Sebelum saya memberikan materi, itu kita buka dulu dengan adanya peraturan keyakinan kelas. Saya sudah masuk di kelas kemarin itu saya begitu masuk sudah ada kesepakatan kelas, hampir keyakinan kelas. Ini bagus, kelasnya saya boleh ini dan kelasnya Mbak Nurul ya juga itu. Saya tanya, ini bukunya siapa? Oh ya, jadi sudah merujuk ke sini, tetapi harus diperbaiki dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang sekiranya itu membuat dengan kalimat positif, dan disepakati oleh semua kelas. Yang membuat adalah anak-anak sendiri. Oh Bu, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum. Ini jatah. Nah, dari kalimat-kalimat tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, kita perjelas lagi dengan kalimat yang positif. Dari kalimat positif terus dibuat ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak harus banyak. Contohnya keyakinan kelas disiplin. Itu sudah kalimat yang semua orang tahu. Oh, disiplin itu sing kepiye. Itu. Terus dari orang-orang di luar sana, di luar negeri sana, disiplin itu ya artinya seperti itu. Jadi arti dari disiplin sana, Amerika atau Inggris sana dengan disiplin di sini itu sama. Itu yang dinamakan kalimat di keyakinan kelas. Contohnya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu marilah khususnya yang di kelas 7 dan 8 ini kan kita sudah Merdeka Belajar. Itu diharapkan seperti itu. Sebelum materi kita itu itu kita buat dulu keyakinan kelas. Supaya apa? Tujuannya itu agar anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran itu dengan nyaman, dengan enak, tidak ada tekanan. Karena apa? Keyakinan kelas itu yang membuat mereka sendiri, bukan kita. Kita nggak bisa membuat itu. Yang membuat mereka sendiri. Itu. Nah, sini contohnya pembentukan keyakinan kelas seperti itu, ya. Nah, bersifat abstrak, ya. Berupa pernyataan universal. Seperti tadi seperti saya contohkan, disiplin di sini dengan disiplin di Inggris sama artinya. Itu yang dinamakan pernyataan universal. Terus kata-katanya gini, kami senang melakukan disiplin, kami senang berdisiplin gitu. Kalimatnya
itu cukup disiplin itu aja sudah masuk satu kata itu. iya gitu. Terus dibuat dalam pernyataan yang positif seperti tadi ya, kalimatnya positif. Terus yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Anak-anak itu kan kalau banyak-banyak ya seperti itu kan ya. Gitu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, yang membuat itu adalah murid, bukan kita. Kita hanya memfasilitasi saja. Kalau bisa bagus anak diberikan kertas seperti di gambar itu ditempel, ditulis sendiri anaknya menulis nulis seperti ini, itu juga. Maaf Bu, apa itu nanti ada sanksi berdasarkan misalnya bertentangan dengan keyakinan tanpa sanksi? Enggak ada. Kalau sudah dilakukan pernyataan itu keyakinan itu dari anak sendiri, anak itu sudah merasa, oh saya gawe aku dewi. Kalau anak melanggar, Nanti jatuhnya pemantau itu ya Bu? Ya, nanti jatuhnya dari tadi kita melakukan 5 posisi kontrol tadi. Kalau anak melanggar, kita melaksanakannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Dan kita dihadapkan dan memang harus sebagai guru itu 5 posisi kontrol kita itu sebagai yang teratas tadi, yaitu manajerial. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dimana dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, untuk segitiga restitusi itu saya merasa ini sudah saya jalankan dari dulu untuk konseling itu, tetapi saya belum tahu. Oh, ini saya sebenarnya menstabilkan identitas koyo ini, menanyakan keyakinan koyo ini, terus validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Saya baru tahu ini. Saya hanya itu mengalir saja gitu. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Terus validasi tindakan yang salah jika kalimatnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mari kita cari penyelesaiannya bersama. Untuk validasi tindakan yang salah seperti itu. Jelas. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari ketiga macam tadi segitiga restitusi itu, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kenapa kok kamu berlaku seperti itu? Kenapa kok kamu berkelahi? Ya. Ada apa? Apa penyebabnya? Terus yang selanjutnya adalah tadi validasi tindakan yang salah. Ya, saya tidak menyalahkan kamu untuk melakukan hal itu, karena guru juga sering melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu validasi tindakan yang salah. Setelah itu sudah kita langsung terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu itu melakukan seperti itu, kira-kira ya keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Oh iya Bu, saya sudah melakukan melanggar dari salah peraturan. Jadi peraturan tidak boleh mencopet karena harus berlaku jujur. Gitu, ya. Jadi menanyakan keyakinan kelas itu untuk membalikan pemikiran anak tentang aturan-aturan yang sudah dilaksanakan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama tadi. Terus lanjut.
Nah itu kalimat-kalimatnya bisa seperti itu, contohnya seperti itu. Dan ini contohnya yang kemarin saya lihat sendiri videonya, kan masa sih kurang. Ya, itu kita melakukannya di ruangan saya. Ini pertama prosesnya dari tadi segitiga resolusi menstabilkan identitas. Jadi yang itu disambung dengan ya, ucapan sama, kemudian terus ditanyakan kenapa kamu melahirkan asahan seperti itu. Jangan sih, jangan aja jangan sih. Bukan aja, buat kamu apa? Saya kita harus lebih mengamati sedikit untuk dalam penerapan program disiplin positif, yaitu budaya positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini. Gitu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer among. Kita itu ngomong, ngomong itu kan tidak boleh di semene di hukum, ya kita harus mengarahkan yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini ya tujuan dari akhir standar kerja nasional seperti itu, dan kita sudah mulai di sini menjalankan yaitu tentang kurikulum merdeka. Sebabnya apa yang menjadi tuntunannya, terutama dasarnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan utama kita untuk murid-murid kita. Kalau seperti kemarin sudah saya terangkan pada pendampingan kemarin, yaitu kita berdasarkan pada filosofi belajar dengan kelompok. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan saya mengenai aksi nyata dari tugas saya di modul 1 ini adalah akhir dari modul 1. Terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya, keikhlasan dari penjenengan semuanya. Semoga menjadi amal kebaikan penjenengan dan diterima Allah. Untuk itu saya juga mau doanya untuk bisa ke depannya itu lebih lancar lagi, karena kita ini khususnya saya itu baru belajar. Dan merasa saya sudah tua, pasti gagap-gagap, terutama dalam kemandirian globelnya, teknikanya saya masih kurang, dan saya mengharapkan kepada penjajah semuanya untuk ikut berkontribusi di guru penggerak. Ini masih ada waktu mungkin untuk daftar, itu biar semuanya bisa merasakan enak Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang sebelumnya kita belum tahu. Kita harus di sini harus tahu dan nanti bisa merefleksikannya di kita menjalankan dalam pembelajaran terhadap materi kita. Untuk itu terima kasih sekali lagi, penjelasan sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya matur lagi. Sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gumiati SPD MPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri Susukan akan memberikan tanggapan
berkaitan dengan pemaparan atau diseminasi guru kami, Ibu Nona Mu'anifah SPD, tentang apa itu budaya disiplin. Untuk pemaparan beliau saat itu alhamdulillah sangat bagus, jelas, dan komunikatif, sehingga kami dan rekan-rekan bisa memahami apa itu disiplin positif. Anak-anak akan kita minta untuk melaksanakan semua tata tertib dengan baik, tanpa dengan ancaman, tanpa adanya kekerasan, dan mereka akan sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Berikutnya juga ada ilmu baru yang kami dapatkan, apa itu yang dinamakan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Insya Allah dengan adanya pemaparan beliau kemarin, kami dan teman-teman mendapatkan ilmu yang baru. Berikutnya harapan kami kepada Ibu Nona Mu'anifah SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8, nanti beliau bisa menjadi salah satu pelopor di sekolah kami untuk bisa menerapkan apa itu budaya disiplin dan bisa menjadi motivasi untuk sekolah kami bergerak lebih maju. Semoga dengan adanya aksi nyata dari Ibu Nona, nanti teman-teman kami juga bisa tergerak untuk ikut berkontribusi di guru penggerak. Demikian tanggapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi hasil diseminasi guru penggerak dari Bu Nona. Informasi yang dipaparkan itu sangat jelas dan mudah dipahami, sehingga saya memiliki persepsi bahwa ternyata mendisiplinkan anak itu harus memiliki kontrol yang baik agar anak-anak memiliki rasa kemandirian dan tanggung jawabnya terhadap aturan-aturan. Jadi dia tidak melakukan dengan terpaksa. Ini sangat bermanfaat bagi kami semua dalam mengontrol keunikan siswa yang harus didisiplinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.